Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jemaah sekalian mati Allah, kita insya Allah masuk di yang saya sendiri jarang ngisi materi fikih Pak ya. Ini kan materi fikih nanti. Cuman karena memang diminta, dan yang diminta fikihnya fikih tentang mawaris ya. Kalau dalam istilahnya faraid ya. Masalah tentang faraid. Tentu pertama yang perlu dipahami bahwa tidak mungkin kita selesaikan materi ini dalam sekali pengajian Pak ya, biar lebih jelas. Jadi kalau ngaji tuh jangan tanggung-tanggung lah, sekalian diperjelas, diperdalam gitu ya. Jadi biar paham betul Pak ya. Kalau nanggung-nanggung nanti jadinya malah tidak kepake Pak ya. Tahu sekilas-sekilas itu bahaya jadinya nanti ya. Nah, maka kita coba usahakan walaupun tidak mungkin selesai sekali, bisa 2 kali pun kurang Pak ya, 2 kali pun. Karena sekarang insya Allah kita belum masuk kayaknya ke pembagiannya Pak. Karena ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan dulu lah, keyakinan tentang salah satu hukum yang ada dalam syariat agama kita ini Pak ya. Hukum waris ini itu juga menjadi bagian yang sangat penting dalam unsur kita dalam beragama. Karena tidak sedikit orang-orang yang ketika salah dalam artian menjalani hal-hal yang berhubungan dengan waris ini, dampaknya tuh bisa terjadi pertengkaran gitu ya. Bahkan bisa jadi sampai caruk Pak, lek wong muduran itu Pak ya. Sak duluran Pak itu Pak ya. Bukan namanya waris kan bukan untuk orang lain kan, sak duluran. Atau bahkan pecah sudah, hilang yang namanya saudara itu. Kalau itu sih mending Pak, itu dunia ya. Tapi di akhirat dampaknya itu kalau kita salah makan harta waris Pak, yang bukan jatah kita makan, itu wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Dalam surah Al-Fajr itu kan ya, salah satu yang menyebabkan kita itu melarat, tidak suki-suki itu Pak ya, itu karena mungkin kita salah makan harta waris Pak. Kok bisa? Iya bisa, karena ketidaktahuan kita. Contoh begini yang paling sering, misalnya ada seorang suami istri menikah ya, kemudian si suami mati Pak, dan ini punya anak, misalnya punya anak 2 atau 3 lah ya. Suami mati, anaknya yatim tidak? Yatim Pak, anaknya Pak. Nah, anak ini kan setelah orang bapak mati, otomatis dia punya hak waris dari harta bapak. Nah, kalau harta ini tidak langsung dibagi, karena kan waris itu langsung harus dibagikan ketika si yang punya harta mati Pak. Turun dibagi, ibu rabi maneh Pak. Ya kan? Ibu rabi maneh. Karena merasa mungkin dia ada yang sudah ngelamar, ya sing lirik-lirik Pak ya. Rabi maneh. Nah, otomatis kan dia butuh biaya. Padahal ibu ini, istri ini, kalau suami mati kan dalam hukumnya kan hanya dapat 1/8, ya kan, kalau punya anak.
sedikit loh seberapa itu. Tapi karena dia butuh untuk nikah lagi, marono oleh Brondo nganyaran Pak ya. Bojone hanya modal tampang doang katanya. Nggak nyambut gawe Pak, ya kan? Nggak punya pekerjaan, hanya modal tampang, keren gitu ya. Dengkul lancip pisan Pak ya. Nah akhirnya karena modal tampang nggak ada penggawaian Pak ya. Otomatis yang dimakan hartanya siapa? Hartanya suaminya yang meninggal itu Pak. Padahal harta itu hartanya milik anak yatim. Berarti termasuk orang yang memakan harta anak yatim nih Pak. Ya istrinya, ya brondongnya Pak. Itu Pak. Kan sering tidak begitu kejadian? Banyak Pak. Karena tidak memahami prinsip ini. Makanya kita coba untuk sedikit memahami ya, biar jelas. Nah dampaknya itu besar. Kalau di orang-orang yang kita tuh loh ya banyak menjalankan hukum Islam kaitan dengan ibadah, sholat, puasa, ya kan? Kemudian apa yang lain-lain. Tapi kadang-kadang, bukan kadang ya, sekarang ini hampir mayoritas kita itu abai Pak dalam urusan waris ini Pak. Atau bisa jadi bahkan darroh Pak, nggak tahu. Padahal kata Allah kalau ancaman dalam Al-Quran itu wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Di surat An-Nisa ya, ayat 14 Pak ya. Itu kan ayat 11 cerita tentang pembagian harta waris 11, 12, 13 itu bercerita tentang pembagian warisan itu kan ya. Nah, di ayat 14-nya wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasulnya dalam artian tidak mau menjalankan sistem pembagian warisnya itu dalam urusan hartanya, wa yata'adda hududallah dan menentang hukum-hukum Allah, yudhilhu naron khalidan fiha. Dia dimasukkan ke neraka kekal Pak di dalamnya. Dampaknya juga kayak begitu. Tutuk mlebu neraka sediluk sedino Pak. Artinya kan ini masuk bagian dari salah satu dosa besar. Ketika kita tidak membagikan harta sesuai dengan ketentuan Allah ini Pak. Nah itu yang ancaman yang sangat berat sebenarnya. Cuma kan terasa tidak kita diancam kalau begitu Pak. Tidak terasa dosa loh Pak sekarang ini Pak. Orang bagi-bagi dunyo hartanya sakar PDW kan tidak merasa seperti sebuah maksiat, ya toh? Kayak biasa aja. Kenapa? Karena saking semua sudah begitu gitu. Umumnya kayak begitu. Kita orang Islam pakai hukumnya bukan hukum Islam, hukum Belanda Pak. Apalagi yang kalau sekarang yang modern bahkan yang dipakai hukum-hukum Barat. Hukum Barat yang dipakai. Kita orang Islam pakai hukum Barat. Kalau Barat kan kenapa orang Barat itu kan kebanyakan mereka kumpul kebo, tidak mau nikah? Karena di Barat itu sistemnya kalau sudah nikah itu suami istri nikah itu hartanya kan langsung menjadi milik berdua. Otomatis Pak 50-50. Nah kalau dia kaya kan susah, eman-eman Pak. Sing wedok sugih, sing lanang kere Pak. Ketika nikah otomatis harta menjadi milik berdua. Kalau nanti pegatan atau mati atau apalah diparuh. Di Islam tidak begitu. Islam itu hartanya suami, hartanya istri, hartanya istri. Tidak ono istilah hartanya suami, hartanya istri Pak. Jangan dirubah-rubah loh ya. Hartanya suami, iya hartanya suami. Hartanya istri, ya hartanya istri Pak. Nah nanti dalam waris itu yang perlu dipahami begini urutannya ya, tidak langsung ke hitung-hitungan Pak ya. Jadi ada prinsip sebelum kita ingin membagi warisan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu Pak ya. Jadi pertama yang namanya warisan itu ada begini Pak ya. Di dalam agama kita itu kan ada istilah warisan, ada istilah hibah, ada istilah wasiat. Ada tiga ya.
Pernah dengar tidak? Nah ini kadang-kadang kita rancu di tiga-tiganya nih Pak. Ada warisan, ada hibah, ada wasiat. Itu ada perbedaan semua itu. Kadang-kadang dikiranya warisan, ternyata wasiat. Kadang-kadang wasiat dikiranya warisan. Itu beda loh Pak ya. Kalau kita pahami ya. Contoh begini, saya tulis saja ya. B3, biar mudah nih ya Pak ya. Ada waris di sini ya. Ada waris ya. Waris. Ada hibah. Ada wasiat. Ya, tinggal ya. Nah, di sini ada perbedaan, Pak. Yang pertama kaitan dengan waktunya ya. Waktu pembagiannya. Bedanya, Pak ya. Perlu dipahami dulu. Waris itu warisan, ya. Kapan warisan ini dibagikan? Ya kan? Jadi warisan ini dibagikan ketika yang punya harta sudah mati, Pak. Kalau yang punya harta belum mati, tidak boleh dibagi. Ya, ini orangnya sudah wafat ya. Setelah wafat, ya. Diberikan setelah wafat, berarti yang membagikan bukan yang pemiliknya, Pak. Yang membagi waris itu bukan orangnya sendiri, bukan si pemilik harta, tapi orang lain yang membagi. Maka kalau ada orang punya harta dibagi-bagi, ini kamu sekian, itu bukan waris tuh, Pak. Kak, tadi Pak saya cerita, saya ngambil sepertiga. Tadi ngomong, saya mati nanti. Ya, dia terus yang takmirnya, yang dari saksinya itu, takmirnya yang bagi. Oh gitu. Iya, itu wasiat, Pak. Tapi pesannya kalau saya meninggal. Lah ya kan wasiat namanya. Wasiat. Kalau waris tidak perlu tidak usah dibilang-bilang begitu, karena waris nanti sudah ada aturannya, Pak. Sekian. Itu namanya wasiat, ya. Nah, jadi waktu diberikannya orangnya kalau sudah mati. Kalau hibah ini masih hidup, boleh. Ya, diberikan yang memberikan yang punya harta sendiri, Pak, memberikannya. Si pemilik harta yang memberikan, bukan orang lain. Kalau ini orang lain. Kalau ini. Paham di sini, Pak ya? Nah, kalau wasiat kapan diberikan? Ditum. Kapan? Sama ketika orangnya sudah mati juga. Ya. Cuman bedanya nanti bedanya sih nanti kaitan dengan jumlahnya. Ya, jumlah yang mau diberikan. Kalau warisan itu berapa? Sudah ada takarannya. Ya, sudah apa namanya? Sudah ada ketentuannya ini. Sudah ada aturannya ya. Ada aturannya sudah. Sudah ada aturannya. Jadi tidak usah ngarang sudah kalau warisan, Pak. Ada setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, seperenam, 2/3 itu sudah lengkap detail itu. Tidak perlu diukur-ukur lagi. Jadi ada ketetapan, sudah ada ketetapannya ya, sudah ada ketetapannya. Kalau jumlahnya. Jadi tidak usah bingung, Pak. Sampean kalau sudah punya harta banyak, tidak usah bingung nanti anak saya dapat berapa, istri saya. Tidak usah bingung, sudah ada aturannya. Enak itu, Pak ya. Kalau yang hibah itu free, Pak. Bebas. Mau diberikan semua boleh, mau diberikan sepertiga boleh, setengah boleh, bebas. Jadi jumlahnya unlimited ini, Pak.
Ya, bebas ini. Bebas jumlahnya. Jadi hibah itu ya saya punya uang mau tak kasihkan siapapun boleh, Pak. Tidak ada masalah. Dan berapapun boleh, tidak ada masalah. Cuman tadi jangan sampai kita menjadi orang yang ketika ingin memberi jangan sampai menjadi orang yang dolim. Anaknya tintekno ndak anak karine blas, Pak. Gitu kan ya. Kadang-kadang diwakafkan semua, saya Pak Sasari punya uang, punya harta, tanah 1 hektar. Sudah saya wakafkan semua untuk masjid. Boleh tidak? Boleh. Siapa bilang tidak boleh, Pak? Cuma kan, tanyakan boleh. Bukan tidak boleh. Sah. Tapi kan dia dolim. Anaknya tidak anak karine, Pak. Gitu, Pak. Kan tidak anak karine. Warisannya utang. Bisa loh, Pak ya. Warisan itu bukan hanya uang. Utang juga bisa menjadi warisan, Pak ya. Jadi sampean kalau udah punya uang, tidak apa-apa warisi utang aja, Pak. Kalau wasiat, jumlahnya berapa? Wasiat itu maksimal, ya, maksimal 1/3, Pak. Tidak boleh lebih dari 1/3, tidak boleh. Misal kayak Pak Sari punya harta, bisa deposito uang 1 miliar. Nah, nanti dia berwasiat ke takmir, misalnya takmir ini ya. Saya mau ngasihkan, nanti kalau saya sudah mati ya, tolong uang saya itu yang 1 miliar itu separuhnya kasihkan janda di sana itu gitu. Nah, itu boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh, Pak. Karena setengah. Maksimal wasiat itu, harta yang mau diberikan, maksimal diwasiatkan itu, untuk diberikan itu maksimal 1/3. Maksimal. Kurang lebih bagus. Ada aturannya, Pak ya? Ini bedanya, Pak. Dari sisi jumlah. Oh, dari sisi penerima. Ya. Waris ini penerimanya siapa? Ahli waris namanya, Pak, ya kan? Sudah ada namanya ahli waris. Ahli waris namanya. Sudah jelas di sini, nanti yang kita akan kaji di sini, Pak. Ya, ini panjang nanti, Pak. Dan nanti perlu belajar simulasi. Ada istri, ada anak, ada orang tua, ada mbah, ada paman, saudara ya, saudara perempuan, saudara laki-laki ke samping. Ke bawah ada anak, ada cucu, kan gitu kan ya. Nanti ini ahli waris nih, Pak. Enggak ada ruwet, Pak. Anak SD kelas 5 pun bisa ini, Pak. Gampang, full gampang. Sing ruwet itu tidak pernah ngaji masalahnya. Asli gampang, Pak. Itu hanya pelajaran. Kalau iso hitung-hitungan cukup sudah. Anak SD kelas 6, tidak perlu anak kuliah, tidak perlu. Nanti hanya ada rumusnya saja. Kelihatan ruwet karena gara-gara mungkin sing nyampe no kadang kurang paham juga sehingga kelihatan ruwet, Pak. Aslinya tidak ruwet aslinya. Ya? Iya, karena mungkin pernah ngaji waris sing nyampe no yo ndak pati paham. Akhirnya yo bulet kayak gitu. Kalau hibah, yang berhak menerima hibah siapa? Ini bebas juga, bisa ahli waris ya, ahli waris, dan juga bisa non ahli waris ya. Pokok siapa saja boleh, Pak. Bisa kita hibahkan ke anak kita sendiri boleh. Karena apa fungsinya ini? Nanti fungsinya ini begini, Pak. Kadang-kadang orang tua kepingin anaknya itu dapat jatah sama. Misalnya orang tua punya anak laki-laki sama punya anak perempuan. Dalam hukum waris, ketentuannya, laki-laki kan jatahnya 2, perempuan. Jadi misal kayak begini, Pak Sasari punya uang 1 miliar. Itu kalau secara hukum waris nanti kan, misalnya dia punya anak, meninggal dunia, otomatis kan anaknya dapat kan anak laki-laki sama anak perempuan. Berarti kan 2 anak kan ya. Ini terhitung laki-laki karena hitungannya 2 perempuan, maka hitungannya seperti punya anak
3 Pak. Karena laki-lakinya dihitung 2. Jadi 901 miliar itu nanti dibagi 3. Sekitar berapa? 330-an gitu kan ya, juta. Nah, yang laki-laki dapat 2, berarti 660. Yang perempuan dapat 330. Kepingin oleh podo Pak Sasari, Pak. Anaknya sebenarnya. Maka caranya sebelum mati dihibahkan dulu ke yang perempuan. Iki Dok, awakmu tak kasih 200 juta gitu. Jadi hartanya sekarang tersisa 800, Pak. Kan punya 1 M. Dia hibahkan dulu ke anak yang perempuan sebelum mati. Tinggal 800 kan? Setelah oleh saulan mati, Pak. Ya, otomatis yang dibagi untuk waris berapa? 800. 800 dibagi 3. Yang 2 untuk yang anak laki-laki, yang 1 untuk anak perempuan. 800 bagi 3, 250, 270-an. Ya? 270, 270, 270. Nah, yang laki-laki dapat 2, berarti 540. Yang perempuan dapat 270. Tapi sadurunge wis digawe kan? 200. Jadi 470 ndak ada KCE. Gitu, Pak, fungsinya salah satunya. Lek pinter orang tuane. Khawatir anak lanang iri, Pak. Loh, makanya nanti ada syaratnya, Pak. Kita belum selesai nih, Pak. Cara menghibahkannya gimana, ya kan? Terburu-buru, Pak. Terburu-buru. Nah, kalau wasiat, siapa yang berhak menerima wasiat? Non ahli waris, Pak. Non ahli waris, ya. Ya. Tidak boleh berwasiat itu kepada ahli waris, Pak. Tidak boleh. Saya begini, Pak Sasari bilang begini. Saya punya uang 1 miliar. Tolong ya nanti kalau sudah mati, berikan kepada anak atau berikan kepada istri saya separuh. Boleh tidak begitu? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena istri itu masuk ahli waris. Ahli waris itu sudah ada aturannya. Dapatnya sudah sekian sudah ada aturannya. Tidak boleh antum berwasiat nanti ya kalau saya sudah mati sawah sing ndek kono iku tekku yo kena bojoku wis. Tidak boleh, Pak. Karena ahli waris itu sudah ada aturannya, sudah ada ketetapannya. Tidak perlu dikasih wasiat lagi. Wasiat itu untuk non ahli waris. Misal begini, Pak Sari menikah dengan janda, Pak, punya anak. Misalnya kan ya. Tapi kan dulu anaknya dewe. Anak tiri, ya kan ya. Anak tiri itu bukan ahli waris. Bukan, Pak, orang lain dia, Pak, ya. Cuman karena sayang, anaknya soleh, baik, dia kepingin anaknya dapat. Maka boleh kasih wasiat. Wasiat kapan ngomongnya? Sebelum mati, Pak. Kalau sudah mati masa iso ngomong, Pak. jadi sebelum mati dia ngomong begini di hadapan anak-anak ahli warisnya, di hadapan saksi dan ada perlu dicatat itu, Pak, kalau ngasih wasiat. Jadi harus didatangkan ahli waris, keluarganya yang ahli waris, anaknya kah, istrinya kah, ya. Kemudian ada saksi, misalnya siapa, Pak RT kah, atau Pak Lurah kah, atau teman dekat lah, dan perlu dicatat. Nanti bilang begini, saya berwasiat, nanti sawah saya yang sana itu, kalau saya mati, tolong berikan ke anak tiri saya. Nah, gitu, Pak. Jadi harus non ahli waris. Itu boleh. Atau begini, Pak Sasari punya anak, ya, punya anak, terus anaknya itu punya anak 2 misalnya, 1 laki, 1 perempuan, ya. Kemudian yang perempuan sudah sama-sama sudah keluarga, Pak, sudah menikah, ya. Yang perempuan ini, yang laki-laki punya anak putu, ya kan? Pak Sasari punya putu dari anak laki-laki, yang perempuan juga sudah menikah, juga punya anak, berarti putu dari perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya, putu dari anak perempuan ini ahli waris apa bukan? Bukan. Terputus, Pak. Anak perempuan tuh nasabnya terputus.
putu dari anak laki-laki sama putu dari anak perempuan. itu sudah yang perempuan yang putu dari anak laki-laki nanti dapat persis kayak bapaknya. Persis kayak bapak. Misalnya Pak Sasir punya anak, punya putu dari anak laki-laki. Iya. Yang laki-laki misalnya meninggal dunia, Pak, kena sakit apa? Iya. Kari putu nih. Iya. Maka yang mewakili nanti warisannya tuh putunya, laki-laki, dari anak laki-laki. Tapi kalau pas hari yang tadi yang satunya perempuan, anak perempuan, punya anak, berarti kan putu dari anak perempuan, putus. Nggak dapat dia. Jadi anak perempuan putunya itu sudah ada dapat, Pak. Yang dapat cuman anak perempuannya tok. Kalau misalnya meninggal dunia anak perempuan ini, putunya nggak dapat. Nah, karena seakan, Pak, dikasih wasiat. Itu loh, Pak. Salah sih kan dia non ahli waris. Nanti berwasiat di hadapan istri, di hadapan orang tua kita. Kan orang tua kita juga ahli waris, Pak. Iya. Kita punya orang tua, kita punya istri, atau saudara kita, laki-laki atau perempuan, saudara, ya sebapak ya, saudara sebapak. Dikumpulkan, nanti ya sawah yang sebelah sana tak kasih kok putuku. Toko misalnya anaknya perempuan Fatimah. Gitu, Pak. Harus begitu. Non ahli waris. Itu, Pak. Bisa dipahami di sini, Pak. Nanti kaitannya nanti harus nyambung ini, Pak. Apalagi yang berkaitan dengan waktu, jumlah penerima. Kaitan dengan hibah, waris, ini yang perlu dipahami dulu, Pak. Ya kadang-kadang ini rancu ya jadinya nanti ya. Kaitan dengan ahli waris itu. Nah, di sini yang perlu kaitan dengan waris ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan waris ini, Pak ya. Jadi sebenarnya nanti kalau hitung-hitungan itu mudah. Dan kita tidak akan ke sini dulu, Pak. Karena kebanyakan saya sering dapat konsultasi dari orang-orang itu tentang warisan ya. Itu sebenarnya bukan pembagiannya sing ruwet, Pak. Warisan itu. Karena dalam proses waris itu, misalnya begini. Ada istilah kan misalnya Pak Sasari yang punya harta. Kemudian beliau meninggal. Nah, Pak Sasari inilah disebut dengan pewaris, Pak. Bukan pewaris, bukan itu yang menerima warisan, bukan pewaris namanya. Di orang yang akan hartanya mau dibagi-bagikan itu, yang pemilik harta itu namanya pewaris istilahnya, Pak ya. Kalau yang menerima namanya ahli waris. Aja disamakan, Pak ya. Beda loh ya. Istilah saja kita kadang sudah rancu istilahnya, Pak. Dalam turun apa mana nanti pembagiannya tambah rancu. Istilahnya kita sudah rancu, Pak. Kalau kita kan istilahnya pewaris itu kan orang yang menerima warisan ya kan? Tidak begitu, Pak. Dalam hukum dalam ilmu bahasa Indonesia juga yang namanya pewaris itu ya orang yang mewarisi, bukan yang menerima. Kalau yang menerima namanya ahli waris. Nah, nanti kalau untuk pembagian misalnya begini, Pak ya, kasusnya jelas tuh ya. Orang ketika seseorang itu meninggal, karena wajib begini, Pak, ketika meninggal, misal pagi meninggal, malamnya atau besoknya harta tuh harus langsung sudah dibagikan, Pak. Jangan didiamkan. Karena tadi kalau didiamkan nanti ada potensi kita makan harta waris yang bukan jatah kita. Ojo ngenteni apa? Utang 10 dino, nyewu, jangan, Pak. Nanti antum yang bahaya, yang hidup yang bahaya ya. Jadi pagi mati, malamnya langsung dibagi sudah. Atau besoknya, jangan nunggu lama. Masalahnya cuman bukan dibagi-bagi, intinya pokok saham kepemilikannya jelas, Pak. Bukan berarti uangnya hartanya dipecah-pecah, bukan. Yang penting namanya dulu ditetapkan. Contoh begini misalnya, Pak Sasari meninggal dunia, Pak, punya rumah besar sama ruko misalnya. Paginya meninggal. Maka besoknya atau malamnya atau besoknya langsung sudah dikumpulkan semua ahli waris, Pak.
langsung ditetapkan pembagian harta warisnya Bapak Sasari. Kumpulkan, kalau punya istri, istrinya kumpulkan. Ada berapa istrinya? 2, kumpulkan semua 2. Anaknya berapa? Anak yang dari anak kandung loh ya, bukan anak tiri. Misalnya 2 istri ini punya anak, yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan, kumpulkan semua. Nah, kemudian sebelum membagi harta waris ini harta waris dibagi dalam proses terakhir, Pak. Pertama kali harus ditentukan adalah yang harus diwarisi adalah harta yang murni miliknya Pak Sasari, Pak. Tidak kecampuran miliknya istri. Paham ya? Karena tadi harta suami itu hartanya suami. Hartanya istri ya hartanya istri. Tidak boleh dicampur. Kalau sekarang kan ada istilah kalau hartanya istri, kalau hartanya suami, hartanya istri. Ngawur nih, Pak. Ya. Hartanya suami itu bisa jadi hartanya istri kapan? Leti kena karo bojone, Pak. Contoh seperti mahar. Mahar, kan mahar itu hartanya istri yang diberi, hartanya suami yang diberikan kepada istri. Ya, jadi mahar atau hibah, itu kan. Maka dalam proses hibah, mau wasiat, itu sebelum kita menghibahkan sesuatu barang milik kita, itu harus dikumpulkan dulu ahli waris, Pak. Jadi ahli waris didatangkan, saksi didatangkan, ya, orang. Kemudian juga perlu tertulis, Pak. Masalahnya agar apa? Menghindari konflik di belakang hari. Kalau sekedar 4 mata, misalnya begini, Pak Sasari ngomong nang bojone, "Dek, sawah iku wis sampean wis, Dek. Aku lek mati apa, ku takekno sampean wis, tak hibahno." Ya kan? Tapi dana wong ro, Pak, anaknya enggak tahu. Terus bapaknya orang enggak tahu juga. Ketika beliau meninggal, sama keluarga mau dibagi, istrinya ngomong, "Tutu iku tekku, tutu tek Pak Sasari itu." Terus dikekno, kapan dikekno kan gitu. Tidak ada bukti. Ini sering jadi geger nih, Pak, saat duluran. Nah, harta yang mau diwariskan itu, yang mau dibagi-bagi itu, pertama syaratnya harus murni milik si orang yang meninggal. Jangan sampai ada kecampur. Nah, di proses ini yang paling angel tuh, Pak. Bukan proses membaginya ya, proses ini yang paling susah. Kayak tadi Pak Sasari punya ruko sama punya rumah. Nah, sekarang pertanyaan begini, rumah ini hartanya siapa? Apakah murni punya Pak Sasari atau istrinya juga punya saham di situ, Pak? Ya kan? Istrinya punya saham. Misalnya biyen sik melarat wong loro kerja. Istrinya jualan, dodol iwak ya, Pak Sasari kerja pegawai negeri. Nah, itu dihitung dulu, Pak. Kira-kira berapa sahamnya istri di rumah itu, berapa sahamnya suami di rumah itu, Pak. Dipisah dulu. Paham? Ini sing angel, Pak. Ya. Yang susah tuh ini, Pak. Yang susah, Pak. Proses pemisahan ini. Jadi pertama itu begini kalau dalam syariatnya. Ketika misalnya seseorang meninggal dunia, maka proses pengurusan jenazah harus diambilkan dulu dari harta dia, satu, ya kan? Beli kafan, bayar uang geduk kuburan, gawe tahlilan, misalnya tahlilan, Pak ya. Itu diambilkan dari harta dia, satu. Kemudian yang kedua, dicek dulu ada tidak hibah. Dari hartanya sudah dihibahkan ada tidak? Kan khawatir tadi, Pak. Sudah dihibahkan cuman ada orang yang tidak tahu. Kalau ada hibah, keluarkan dulu hibahnya itu. Dipisah dulu, Pak. Terus yang kedua, ada tidak wasiat. Tadi kan ada wasiat kadang-kadang, Pak ya. Wasiat ini tidak boleh diberikan hartanya, Pak. Nunggu orangnya sudah mati. Cuman bedanya dengan waris, kalau waris sudah ada ukurannya. Kalau wasiat maksimal 1/3. Gitu, Pak. Tapi nanti nerimanya, kalau yang punya harta sudah sama-sama sudah mati, Pak. Nah, ketika mati ada tidak wasiat? Dilihat dulu, Pak, barangkali ada wasiat.
Wasiat kalau tidak ada, sudah free, maka terakhir dipilah dulu. Karena yang harus diwariskan itu harta yang murni miliknya orang yang sudah mati itu, Pak. Kalau punya rumah, dia punya rumah ini milik siapa? Apakah murni milik si yang mati, atau misal suami yang mati ya, atau rumah ini oleh wong loro, Pak, gitu, Pak. Atau dulu istri pernah punya andil. Sebab kadang-kadang kan ada, Pak, rumah kadang miliknya istri, Pak. Biar bojone ganteng tapi pengangguran, Pak. Ya, istrinya janda, kaya. Karena dia hanya tidak butuh harta, hanya butuh teman hidup untuk yang tampan, dia nikahi orang miskin tadi, laki miskin tadi, punya rumah besar. Berarti rumah ini milik siapa? Istri, Pak, bukan punya suami. Ketika suami meninggal, dia tidak punya harta aslinya. Ya cuma macam-macam kata diwarisi, Pak. Karena itu murni milik istri. Atau sama, jadi suami sugih biyen, jadi kaya, kemudian nikah dengan wanita, nikahnya maharnya rumah, Pak. Sampai 1 M misalnya. Itu bukan hartanya suami, itu hartanya istri, Pak. Karena sudah dijadikan mahar. Mahar di Islam itu mahal loh, Pak, ya. Masalahnya di kita ini mahar nih, opo ya wong Jawa iki rusak, Pak. Terlalu murah. Wong wedok diregani seperangkat alat sholat. Makanya rapi bolak-balik ya enak, Pak. Mahar di Islam itu, Pak, ya. Enggak, Pak, saya mau meluruskan saja, Pak. Mahar itu jangan seperangkat alat sholat lah, Pak. Mahar di Islam itu nilainya itu besar, Pak. Coba Rasul sendiri ketika menikah dengan Khadijah itu, maharnya berapa? Unta 20, Pak. Ya, sekarang unta itu kan lebih mahal dari sapi. Anggap sapi berapa sekarang? Anggap 20 juta. Unta anggap 30 juta, Pak. 30, 35 lah. Anggap 30 juta lah. Sing unta sing kuru-kuru. Kalau 20, Pak. 20 unta, satu unta 30 juta. Piro, Pak? Berapa? 600 juta. Oh, no, ndak wong rabi sekarang maharnya 600 juta. Kenapa? Ayatnya kan perintahnya begitu ayatnya, Pak. Surat An-Nisa itu sekilas ya, belok tentang mahar ya. Antum tidak sakar balik rabi, Pak, ya. Tidak boleh rabi, kenapa? Seperangkat alat sholat. Coba nih, ayatnya bunyi begini ayatnya, Pak, ya. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Kalau kamu mau menikah dan kamu sudah mau ganti istri maksudnya, maka sudah mau pegatan. Wa ataitum ihdahunna qintaran, kamu sudah memberi harta kepada salah seorang istri kamu dengan harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'an, jangan kamu ambil darinya harta sudah kamu berikan. Mahar sudah dijepit mana, Pak? Kalimat fala ta'khudhu minhu syai'an, janganlah kamu ambil lagi harta mahar itu. Kenapa ada kalimat begini? Karena orang Arab itu, orang dulu itu kalau mahar itu besar, Pak. Misalnya ya, Pak Sasari nih, kayak itu. Rumah Taj Mahal itu kan mahar, Pak. Mumtaz mahal. Mumtaz itu kan istimewa. Mahal kan tempat yang istimewa. Taj Mahal, Pak. Karena gedung itu, Pak. Itu kan namanya mahar dari raja kepada istrinya, Pak. Misalnya maharnya kayak gitu, Pak. Marengono oleh saulan pegatan. Kepikiran enggak dijepek mana, Pak? Kepikiran, Pak. Lah kalau seperangkat alat sholat paping 5 sedino pegatan kan enggak masalah, Pak. Itu masalahnya. Jadi mahar itu jangan ditipu, ibu-ibu ditipu. Wanita yang paling mulia, yang paling murah, yang paling ringan maharnya. Itu hadis, Pak. Tapi ingat, yang paling ringan, bukan yang paling murah. Kalau orang itu konglomerat, crazy rich dia, ya beli kasih mahar Rolls Royce sama Mercedes Benz itu murah, Pak. Ya kan? Ringan itu.
Jadi mahar itu jangan yang murah-murah. Nah, salah satu harta milik istri itu kan mahar, Pak. Itu kadang kepikiran di JP mana, Pak? Lek wong kakek nih kayak ini, Pak. Bukan. Ini kan dilirik-lirik, Pak. Kalau cuma seperangkat alat sholat, makanya uang mahar 50.000 dan seperangkat alat sholat tunai. Yuda kepikiran, Pak, kada JP mana, Pak? Apa kada JP mana wong duit sak ngono, ya kan? Nah, makanya ketika misalnya seseorang meninggal dunia, Pak Sasari meninggal, maka pilah dulu hartanya Pak Sasari yang murni milik Pak Sasari yang mana? Atau kalau rumah bentuknya rumah, berapa persen saham Pak Sasari di rumah ini, Pak? Misalnya ketemu, oh dulu kita buat rumah ini sama istrinya 50-50. Pak Sasari kerja, istrinya juga kerja, sama-sama bekerja, lalu nyelengi barang jadi rumah, berarti 50-50, misalnya begitu ya. Maka separuhnya ini keluarkan dulu, Pak. Kembalikan dulu ke istri. Nah, nanti yang diwariskan itu yang separuhnya. Misalnya rumah senilai 1 M. Maka yang 500 juta kembalikan dulu ke istri, Pak. Yang dibagi-bagi nanti yang 500 juta dibagi ke istri, dibagi ke anak, dibagi ke orang tua, dibagi ke teman, saudara, ke saudara sebagainya kalau ada. Jadi jangan langsung rumah dibagi-bagi. Nah, ini tidak harus bentuk uangnya, Pak. Bisa bentuk dengan atas namanya dulu. Jadi begini nanti rumah itu. Ini Bu ya, kelumpul ini dulu Bapak sama Ibu bekerja, berarti separuhnya milik Ibu rumah ini. 50%. Sahamnya milik Ibu. Nah, yang 50% dibagi-bagi, Pak. Dibagi-bagi. Barulah ini warisan itu, Pak. Nah, Ibu dapat berapa? Karena punya anak, Ibu dapat 1/8. Ya kan? Karena punya anak. Berarti dari 500 juta itu Ibu dapat 1/8. Berapa, Pak, 1/8-nya? 1/4-nya 250. Seperempatnya 125. Seperempatnya lagi berarti 66. Berarti Ibu dapat 66 juta. Ibunya. Kayak gitu kan? Dari rumah itu. Setelah yang 500 diambil, Pak. Artinya berapa persen? 1/8 itu berapa persen? 1,25%. Sahamnya Ibu 12,5%. Sahamnya Ibu gitu, Pak. Ketemu, Pak. Oh, rumahnya tetap biarkan rumah. Terus anak-anak berapa? Laki-laki, perempuan, bagi-bagi gitu. Jadi yang proses ini yang susah, Pak. Nah, nanti apa fungsinya? Fungsinya itu begini, Pak. Misalnya anaknya kaya-kaya. Ya kan? Sudah sukses biasanya. Berarti begini, oh sudah Bu, biar tidak ruwet, sampai jatah misalnya rumah ini harga 500 juta. Ibu kan dapat 1/8. Ya kan, 1/8 itu 66. Maka sudah jatahnya Ibu saya beli sama anaknya. Hartanya Ibu yang 1/8 itu sudah saya beli aja. Diuangkan, ya sudah. Yang 500 juta diberikan ke ibunya. Ya. Tambah 66 diberikan ke ibunya. Jadi rumah itu sudah Ibu tidak punya hak sudah. Tapi ya tetap boleh manggeni, Pak. Masa wong tua kata diusir gitu. Maksudnya kepemilikan gitu ya. Gitu, Pak, maksudnya, Pak. Paham ya? Mudahnya begitu. Itu belum kita masuk, itu hanya sekedar contoh. Pertama itu. Nah, sering banyak terjadi kisruh pembagian waris itu di proses ini. Kalau kata orang Jawa, gono gini. Maka harus kita pastikan dulu, Pak. Ya, harta itu miliknya orang yang sudah meninggal. Kemarin waktu Lebaran saya juga ada kasus juga. Itu orang yang di Malang mau membagi harta kayak gituan. Saudaranya 8 laki-laki, ada perempuan, ini tinggal dibagi. Nanti kita di pembagiannya, Pak, di sini, Pak, khusus nanti ini sambil belajar simulasinya. Intinya begitu waris ya, sama perbedaan hibah. Fungsinya agar apa? Bisa tertata dengan baik. Jadi semua sudah ada aturannya. Itu kaitan dengan waris itu mukadimahnya, Pak ya. Ini mukadimah ya. Sekedar masih pembukaan saja. Belum masuk ke materi intinya. Mungkin waktunya ada kurang 10 menit, Mas ya. Ya, enggak. Tapi menarik lagi teman-teman ini biar
bertanya Iya, kaitannya monggo. dengan yang dialami. Oh, silakan. Kalau Silakan. pernah, ya. Ya, monggo. Nggak ada yang perlu dikasih contoh lah atau apa kasus. Nah, ini yang pernah saya alami. Ibu saya sebelum meninggal mengumpulkan 4 anaknya. Ya. Terus pesen untuk tanah iki cuman 1 bulan. Belum meninggal. Ya. Akhirnya kate mecah dari papat yo angel ya namanya. Akhirnya diuangkan. Tanah ini diuangkan. Diuangkan kira-kira ditaksir 1 juta umpamanya. 1 miliar. Kemudian ya itu dibagi 4 itu akhirnya uangnya. 4 itu kalau anak karena anaknya 4. Lagi-lagi perempuan ya. Lanang loro, wedok loro. Kebetulan setelah itu meninggal dunia. Ini karena tadi sudah wasiat namanya ya. Wasiat ya, bukan hibah ya. Nggak boleh wasiat ke ahli waris. Wasiat gue harus makanya gitu. Makanya tadi apa itu? Sebelum meninggal, iki ono tanah itu. Jadi hibah itu, Pak. Apa tono? Jadi hibah. Oh, hibah ya? Ya. Oh, hibah. Kan orangnya membaginya waktu masih hidup dan yang bagi yang punya harta. Berarti dihibahkan tuh, Pak. Bukan waris tuh, Pak. Tapi ya hibah namanya ya. Bukan wasiat, tapi wasiat. Udah boleh ahli waris dikasih wasiat. Hibah ya. Hibah. Sampai sekarang belum terrealisir dari 4 itu karena yang nanggung 2 orang. Tadi kayak duit sehingga kan sulit masih. Iya. Masih prosesnya di situ. Makasih, Pak. Jadi masalahnya begini, Pak. Ya, kalau sudah kayak itu kan hibah, Pak, jadinya ya. Nah, hibah itu sudah berubah kepemilikan saat dihibahkan. Ketika dihibahkan sudah berganti pemilik itu, Pak. Walaupun yang pemilik aslinya masih hidup. Ibu tadi yang sudah bagi 4 tuh ya. Walaupun ibu apa sampean sudah masih ada, harta itu sudah bukan milik ibu sudah. Milik yang tadi yang dikasih itu, Pak. Penerima itu, Pak. Fungsinya apa nanti? Tadi agar tidak kecampuran makannya, Pak. Kan itu milik orang 4. Sawah misalnya ya. Misal sawah dilakoni, Pak. Misal sawahnya disewakan lah misalnya. Maka hasil sewa harus dibagi 4. Aja dipangan dewe. Berarti kalau dimakan dewe makan harta haram. Ini yang banyak kejadian kayak begitu, Pak. Kita kan sudah dibagi tadi kan sama ibu kan, bagi 4 le. Saat itu sudah berubah kepemilikan menjadi miliknya orang 4 ini, Pak. Sahamnya sama ini, sahamnya 25%-an, ya kan? Karena hibah statusnya. Kalau waris tidak begitu, harus dibagi berapa? 2, 4, 6. Harus dibagi 6, Pak. Harus dibagi 6 kalau waris. Karena laki-laki 2 ini kan 4 nilainya. Tambah 2 perempuan 6. Nah, kan tadi bukan, Pak. Kalau orangnya masih hidup, tergantung orang yang tadi yang punya. Kan dia omongkan sudah, ini sawah le, bagian 4. Ini hibah, Pak. Hibah ini kan tadi bebas jumlahnya diberikan kepada ahli waris maupun yang non ahli waris. Kalau wasiat tidak boleh loh, Pak. Ke ahli waris. Karena kalau nanti wasiat ke ahli waris ini rusak ini jadinya nanti. Kacau balau nanti pembagiannya. Karena sudah ada ketentuannya kalau warisan itu. Tidak perlu diwasiati. Jadi, karena dampaknya nanti ke makannya. Misal sawah tadi, Pak ya. Sawah kemudian disewakan. Atau dilakoni, Pak. Ditanduri tebu misalnya. Maka itu nanti hitungannya harus bagi hasil, Pak. Siapa yang mengerjakan. Modalnya siapa. Atau yang paling enak, gampangnya disewakan lah. Disewakan ke orang ya. Maka hasil sewanya harus dibagi 4. Tidak boleh dimakan salah seorang dari 4 itu. Iya, kalau dimakan salah seorang artinya makan harta haram. Watakulu ini disebut dengan watakulu naturosa aklal lama. Memakan harta warisan dengan tamak. Surat Al-Fajr kan ya ada ya. Itu fungsinya, Pak. Sama kayak kalau istri meninggal, suami nikah lagi gitu kan. Itu kan bisa jadi kan ada harta istri yang jadi haknya anak, Pak. Di situ kan.
Kan kalau istri meninggal, misalnya istri meninggal, Pak, dia punya harta paling enggak, Pak. Di harta itu kan harus dibagikan. Suami dapat seperempat, selebihnya untuk anak-anak. Ya, kalau ada orang tua dapat harta juga, dapat jatah juga kan, seperenam. Atau kalau tidak punya anak sepertiga. Nah, itu harus ditentukan dulu. Jangan tiba-tiba istri meninggal, karena ketika orang itu meninggal, harta yang kan begini, prinsip dalam Islam itu, ini HP, Pak. HP saya kan ya. Ketika saya meninggal, maka HP ini tidak punya pemilik. Dalam Islam, semua harta wajib ada pemiliknya. Gitu loh, Pak. Maka ketika saya meninggal, maka otomatis harus dicarikan pemilik, Pak, segera. Nah, siapa yang berhak memilikinya? Ahli waris. Gitu loh, Pak. Itulah maksudnya. Makanya meninggal pagi, sore, malam ditentukan sudah apa harta pemiliknya itu, Pak. Nah, kalau tidak segera, misal tadi suami istri meninggal, istri pasti punya harta loh, Pak. Bisa jadi dia punya apa warisan dari orang tuanya, bisa jadi kan ya, atau dia mungkin kerja dulu, dia dapat uang beli sepeda motor kah, ya, atau beli lemari kah, atau beli apalah kan, itu milik istri, Pak. Milik istri kan. Istri meninggal, suami langsung oleh telung jam rabi maneh, Pak. Turun tahlilan wis rabi maneh. Kadang-kadang kan begitu, Bang. Kalau suami itu kan enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Kalau ibu-ibu kan nunggu 4 bulan 10 hari. Kalau ini laki-laki, wong enggak mati ya oleh rabi maneh, Pak ya. Apa maneh tepak mati. Ketika meninggal kan langsung lirak-lirik wong sing takziah, Pak. Sopo sing cocok. Lah, tapi masalahnya ketika dia nikah lagi, terus ajak istri yang baru ke rumah itu menggunakan fasilitas harta milik anak-anak sama milik orang tuanya istri. Kan harusnya dibagi dulu nih, Pak. Iya kan? Itu masalah nanti yang terjadi watak kulunat turos akhlal lama di situ. Bahaya lah. Bahaya loh, Pak ya. Kan haram semua jadinya. Iya kan? Gimana, Pak? Bukan harus, Pak. Bukan syarat ya. Tapi sebenarnya boleh tanpa saksi pun boleh, Pak. Tanpa saksi pun boleh. Terus si penerima itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Ya? Harus Non ahli waris. Tidak boleh ahli waris. Cuman masalahnya menghindari terjadinya persengketaan nanti di belakang butuh saksi. Saksi ini kan kemungkinan nanti bisa mati, Pak. Ya kan? Ya. Saya mau wasiat, saksinya Pak Salam. Pak Salam entar lagi sudah mau mati, Pak. Ini. Kan sudah sepuh secara umur, Pak ya. Secara umur misalnya. Maringono, saya belum mati yang punya harta, Pak Salam mati dulu. Saksinya hilang, Pak. Makanya butuh sertifikat apa tulis gitu loh, biar apa ada yang tersisa untuk dijadikan bukti nanti, Pak, biar tidak kacau di belakang nanti ahli warisnya itu gitu loh, Pak. Ada saksi dan harus sepengetahuan ahli waris. Karena kan kenapa harus sepengetahuan ahli waris? Karena jatah dia dikurangi, Pak, nanti, Pak, berkurang jatah dia, Pak. Siapa saya tadi punya uang 1 miliar. Saya kasihkan ke itu apa anaknya janda di sana 100 juta. Otomatis anaknya kan nanti ketika meninggal waya 1 miliar dibagi-bagi menjadi 900 juta. Maka harus sepengetahuan biar tidak keker nanti. Menghindari keker gitu loh, Pak. terus ini lagi ada suami istri. Tentunya sedang Ya. konon tanah tersebut bukan hasil rumah. Ya, warisan. Tanah tersebut milik istri, dibeli oleh kakaknya. Makanya itu ya dari pemberian lah ya. Kemudian suami istri ini mempunyai anak 10. 10. Iya ya. Ya. Jadi hiburannya istri memang, Pak ya. Nah, dari 10 ini 2 perempuan, 8 laki-laki. Kebetulan yang pertama itu perempuan. Ya. Dari anak kedua sampai 8 laki-laki.
kemudian yang ke-9 perempuan, perempuan, yang ke-10 laki-laki. laki-laki. Dari situ tanah yang ke-10 ini ahli lecet, ya, ahli boro atau keluar. Tidak pernah dibuat. Ya, baru. Perantauan. Akhirnya begitu setelah ibunya mati. Ya. Nah, yang anak ke-10 ini tidak tahu. Ya. Mati dari kapan? Mati sudah. Mati kan? Ya. Punya tanah. Setelah 5 tahun, suaminya mati. Ya. Anak yang 10 juga gitu. Tidak tahu nomornya apa. Mati ini. Ya. Selang 5 tahun setelah keduanya mati, anak yang ke-10 datang melihat ini tanah kebetulan dari mana, itu milik saya. Oh, langsung diaku begitu. Karena ada wasiat dari ibu. Ah. Nah, wasiat ini tidak ada yang tahu. 9 saudara tidak ada yang tahu. Itu masalah kan? Masalah. Batal wasiatnya pertama, Pak. Kenapa? Karena dia ahli waris. Ahli waris tidak boleh mendapat wasiat, maka otomatis batal. Wasiat itu kalau kemaksiatan batal, Pak. Karena kan ahli waris dia kan? Iya. Tidak boleh dikasih wasiat. Itu batal otomatis, Pak. Bahkan caranya sudah diselesaikan. Berarti tadi dia memakan harta yang bukan miliknya, Pak. Betul ya? Karena tidak boleh ahli waris, sekali lagi ahli waris tidak boleh dapat wasiat, Pak. Terus bagaimana saudara yang 9? Nah, harusnya tetap dibagi secara normal. Jadi sesuai aturan waris. Ya, yang 8 kan, 10 kan? 8 laki-laki berarti 8 16. Kebetulan yang 2 tidak punya anak. Oh, anaknya ada masalah, Pak. Karena masih ada sendiri, anak terputus, Pak. Anak-anak ada dapat karena ada bapaknya, ada orang tuanya. Jadi termahjub istilahnya. Dalam waris ada termahjub. Aslinya dapat, tapi karena ada penghalang dia tidak dapat. Ada yang begitu, namanya istilahnya termahjub, dihijab. Cucu tuh aslinya dapat, Pak. Tapi kalau seorang bapak cucu tidak dapat, ketutup bapak gitu. Kecuali bapaknya mati, maka cucu dapat. Gitu loh, Pak. Cucu dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan hilang. Memang nasab itu yang menempati sebidang tanah dan rumah sampai sekarang gimana? yaitu menempati, memakai harta yang bukan miliknya, Pak. Tadi yang kena ayat wa ta'kuluna turas aklan lama itu begitu. Jadi makan harta yang bukan miliknya, Pak. Misalnya sawah itu dilakoni, ditanduri apa, hasilnya kan dimakan sendiri. Itu berarti makan bukan harta miliknya. Dan itu dosa terus, Pak. Itu yang membuat hidup kita itu mumet, ruwet. Ya. Terus jalan keluarnya. Nah, makanya itu boleh begitu, boleh. Karena yang pasti harus itu dapat jatah semua anak 10 itu, Pak. Sama suami juga dapat. Suami juga dapat kan? Misalnya tadi istri meninggal, waktu istri meninggal, suami kan masih ada. Ya. Itu dapat, Pak. Waktu itu kan, 5 tahun yang lalu itu, ya, ketika istri meninggal, waktu itu suami masih ada enggak? Ya. Maka jatah suami ada itu, Pak. Berikan dulu jatah suami, 1/4. Selebihnya dibagi ke anak-anak. Gitu hitungannya, Pak. Ngitung flashback nanti jadinya. Jangan ngitung sekarang, ngitungnya dulu ketika istri mati. Ketika istri mati itu posisinya suami ada tidak? Ada. Anak-anak cangkep tidak? Cangkep misalnya. Maka dibagi-bagi waktu seakan-akan di waktu itu, Pak. Kalau sekarang 5 tahun sekarang, setelah lewat 5 tahun, ternyata anak kedua misalnya meninggal. Maka aslinya anak dua dapat tidak? Aslinya dapat, karena sekarang sudah meninggal, berarti kasih ke anaknya, gitu loh, Pak. Jadi ngitungnya waris itu ngitung saat si pemilik harta meninggal. Kapan meninggalnya? Kalau meninggalnya 10 tahun yang lalu, ya ngitungnya kira-kira 10 tahun yang lalu, Pak. Gitu loh, Pak. Karena ketika meninggal si istri ini, suaminya masih ada kan? Maka suami ini dapat 1/4. Nah, sekarang orangnya sudah meninggal, berarti hartanya tetap dikasihkan, Pak, ke suami. Meninggal, hartanya kan masih ada, tapi kan. Nah, itu jadi harta pembagian waris kedua dia ke anak-anaknya, Pak. Harta yang 1/4 dari hartanya istri ini
Nanti ketika dia meninggal dibagikan lagi ke anak-anaknya yang masih hidup. Jadi beruntun begitu membaginya, Pak. Nanti disimulasilah kita lebih leluasa membaginya. Dia lebih mudah. Ini tadi kan masih mukadimah. Waktunya habis, Pak ya. Jam 6 lebih, Bapak ya. Sementara itu mudah-mudahan bisa diterima dengan sebagai gambaran dulu lah ya. Gambaran wawasan kita agar terbuka kaitan dengan hukum yang berkaitan dengan warisan ini. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.